Hai Suzaman, wie geht's? Di video yang sebelumnya aku udah bahas tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan setelah matching. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang bagaimana caranya kita supaya bisa matching dengan pemberi kerja atau Arbeitgeber. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa match dengan pemberi kerja di Jerman. Hal yang pertama adalah CV yang baik. CV yang aku maksud di sini bukan CV yang kita gunakan atau yang kita upload pada saat seleksi administrasi yang waktu awal-awal ya. Tetapi CV di sini kita bikin pada saat kita sudah lolos di program ini dan sudah dinyatakan menjadi CPMI atau calon pekerja migran Indonesia. Jadi kan kalau kita sudah lolos seleksi, kita akan mengikuti kursus bahasa Jerman nih. Nah, sambil kursus, nanti akan ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya adalah mengisi TW database. Pengisian TW database ini menggunakan bahasa Jerman. Tapi nggak usah khawatir karena nanti kita akan diarahkan oleh tim GIZ. Dalam pengisian TW database ini, biasanya tim GIZ juga akan tanya ke kita apakah kita memiliki preferensi tertentu. Misalnya seperti apakah kita ingin bekerja di institusi tertentu seperti rumah sakit, atau panti lansia, panti rehabilitasi, dan lain-lain. Atau kita punya preferensi, kita pengen kerja di Bundesland mana, atau di kota mana. Kalau kalian nggak punya alasan yang kuat untuk preferensi tersebut, aku saranin sih kalian nggak usah bikin preferensi-preferensi khusus. Karena di pengalaman aku kemarin itu bikin preferensi untuk kerja di rumah sakit dan aku sebut satu nama Bundesland di Jerman. Lalu pada saat teman-teman aku udah mulai satu kepanggil buat dapet tawaran interview, aku belum dapet. Dan di situ aku ngerasa kayak apa yang salah nih sama CV aku. Nah ternyata nggak ada yang salah sama CV aku, tetapi sama preferensi aku. Karena dengan preferensi tersebut, itu akan mempersempit distribusi CV aku ke Arbeitgeber di Jerman. Akhirnya, nggak selang berapa lama dari aku menghapus preferensi aku mendapatkan tawaran interview dari salah satu rumah sakit di Jerman. Hal kedua yang penting selain CV adalah kita harus melakukan interview yang baik. Pada saat aku interview online, ada 3 orang yang ada di dalam screen. Yang pertama adalah dari Arbeitgeber. Beliau itu adalah kepala bagian ruang rawat inap intensif, kalau nggak salah. Lalu yang kedua adalah translator bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Dan yang ketiga aku sebagai peserta wawancara. Tapi menurut pengalaman teman-teman aku yang lain, pewawancaranya ini setiap Arbeitgeber tuh beda-beda. Ada teman aku yang diwawancarai oleh 2 atau 3 orang dari Arbeitgeber tersebut. Misalnya kayak 1 orang dari HR, 1 orang dari manajemen keperawatan, yang 1 lagi dari usernya nanti dari mungkin kayak kepala tim gitu kali ya. Karena pada saat interview aku sudah lulus ujian B1, jadi aku menggunakan bahasa Jerman selama interview. Ya, walau masih yang belepotan gitu. Tapi untungnya pihak Arbeitgeber aku sangat menghargai usaha aku dalam berbahasa Jerman. Nah, kalau buat teman-teman nanti yang dapat interview belum lulus B1, nggak apa-apa untuk campur-campur dulu bahasanya, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, atau menggunakan bahasa Jerman semampunya, karena kan ada translatornya ya, jadi aman lah. Yang penting tetap ada usaha untuk kita menunjukkan bahwa kita tuh mau belajar bahasa Jerman. Paling enggak dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, kita bisa siapkan dulu jawabnya pakai bahasa Jerman. Setelah itu kalau ada pertanyaan lanjutan yang kita nggak ngerti mau ngomong gimana, ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Aku akan share beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan dan jawaban versi aku dalam bahasa Jerman. Tapi bahasa Jerman aku belum bagus ya, dimaklumin aja. Ya Girna,
Zuerst bedanke ich mich zu Ihnen für die Einladung zu diesem Vorstellungsgespräch. Mein Name ist Karisma Gendis, ich komme aus Indonesien. Ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Tanzen und Schwimmen. Ich habe meinen Abschluss in Associate Degree of Nursing im 2016 gemacht. Dann habe ich in einem privaten Krankenhaus gearbeitet. Meine Station war Innere Medizin. Wenn ich gelesen habe, dass es Arbeitsmöglichkeiten nach Deutschland gibt, habe ich einige Ärzte gefragt, die in Deutschland studiert hatten. Sie haben gesagt, dass Deutschland ein gutes Arbeitssystem hat und auch sehr entwickeltes im Gesundheitssektor. Deshalb interessiere ich mich, nach Deutschland zu arbeiten. Vor 5 Jahren habe ich pro Woche 40 Stunden gearbeitet, mit einer Gruppe, der besteht aus 6 Krankenschwestern am Morgen oder am Nachmittag und 3 Krankenschwestern am Nachtdienst. Täglich habe ich 4 bis 6 Patienten gekümmert. Sie hatten unterschiedliche Erkrankungen, zum Beispiel Stroke, Krebs und so weiter. Meine Aktivitäten der Arbeit waren Pflegeassessment, Vitalfunktionen messen, Medikamente geben und so weiter. Zuerst möchte ich in Innere Medizin arbeiten, wo ich einige Erfahrungen habe. Aber in der Zukunft möchte ich in anderen Stationen arbeiten, zum Beispiel Intensive Medizin oder Chirurgie. Ini hal yang wajib untuk kita tahu tentang profil Arbeitgeber kita, supaya nanti kalau mereka tanya, kita punya gambarannya gitu. Cuman nggak semua Arbeitgeber menanyakan hal ini. Contohnya seperti di Arbeitgeberku, mereka nggak nanya, karena di awal interview, mereka memaparkan tentang institusi mereka. Nah, setelah Arbeitgeber selesai tanya-tanya ke kita, sama dengan BA Jerman kemarin, Arbeitgeber juga akan memberikan waktu untuk kita bertanya kepada mereka. Kita bisa bertanya tentang gaji. Apakah ada perbedaan gaji sebelum dan sesudah Anerkennung? Kita bisa tanya tentang akomodasi kita nanti di sana kayak apa. Terus juga kita bisa bertanya tentang deskripsi pekerjaan kita nanti di sana, tentang jadwal shift-nya, tentang kapasitas tempat tidur mungkin, atau yang lain-lainnya. Selain itu, kita juga bisa tanya hal penting lainnya seperti jadwal dan susunan kelas B2 dan nanti proses Anerkennungnya kira-kira seperti apa. Juga kita bisa tanya tentang dress code atau seragamnya gitu. Ada juga hal-hal yang tidak perlu atau jangan kita tanyain ke Arbeitgeber pada saat interview. Contohnya seperti nanti kalau untuk Anerkennung dan les bahasa Jerman B2, apakah nanti dibayarin oleh Arbeitgeber atau enggak? Terus pertanyaan seperti, nanti asuransinya gimana? Nanti cutinya gimana? Nanti tiket terbangnya gimana? Itu adalah hal-hal yang nggak perlu kita tanya, karena itu sudah diatur dalam perundang-undangan, dan itu juga dijelasin juga kok pada saat kita ikut program ini. Demikian yang bisa aku share di video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Waktunya aku pamit. Tschüss und bis bald.